Ya, aku juga nggak percaya sih. Di sini kan topiknya jangan percaya Paulus tanda tanya kan masih kan. Ya memang benar. Karena kalau ku jawab ini menurut perspektifku ya, kebohongan Paulus aku bisa membuktikan ada 4 kebohongan lah. Nggak usah banyak-banyak, kebanyakan nanti. Yang pertama, dibilangnya Yesus adalah Tuhan, dibilangnya ya. 1 Korintus 8 pasal ke-6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karenanya Dia kita hidup. Ternyata dijawab Ulangan 4 itu kan, pasal ke-35. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhan Allah tidak ada yang lain kecuali Dia. Matius 15:24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bukan Yesus Tuhan. Markus 12:29 pasal ke-29 sampai 30. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, Shema Yisrael Adonai Elohinu Adonai Ehad. Kasihinilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Yohanes 17 pasal ke-3. Inilah hidup yang kekal itu. Apa Yesus? Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Lalu berarti kan si Paulus ini bohong kan? 1 Korintus 8 pasal ke-6 itu. Lalu yang kedua, kulanjut lagi. Kayak mana ini? Kulanjut lagi. Nanti ya, tanggapin ya. Kebohongan yang kedua. Oke. Sunat tidak penting dibilangnya kan? Kata Paulus sunat nggak penting. Galatia 5 pasal ke-6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Yesus Kristus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti dibilangnya. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Agak lain memang. Barang siapa yang menyunatkan dirimu, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Jadi kalau ada orang murtad dari misalkan Muslim pindah ke Kristen, mereka harus cari di mana itu kulupnya itu. Mau diganti apa itu? 1 Korintus 7:19. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah menaati hukum-hukum Allah dibilangnya. Ternyata apa? Nah, itu menurut ajaran Paulus ya kawan-kawan ya. Sunat itu nggak penting dan tidak punya arti dibilangnya. Yang penting adalah iman dan menaati hukum-hukum Allah. Dari sini seharusnya perlu dikritisi kan kawan-kawan lebih dalam mengenai hukum Allah. Seperti yang dimaksud oleh Paulus. Kenapa? Karena Kejadian 17:11-14. Haruslah dikerat kulit khatanmu dan itulah akan menjadi tanda-tanda perjanjian antara aku dan kamu. Perjanjian kekal ini ya. Anak yang berumur 8 hari, kepanjangan nanti. Lukas 2 pasal 21. Itu bisa dibaca itu ya di Kejadian 17:11-14. Terus Lukas 2 pasal 21, dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus. Yesus sudah disunat kok. Kayak gitu. Lalu dibilangnya lagi kebohongan ketiga ya, aku bilang ya, apa itu? Salib menebus dosa dibilangnya. Nggak ada kayak gitu. Galatia 3:13 seperti yang selalu kita ikuti ya dan kita dengar ya. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Bohongnya itu. Menurut ajaran Paulus itu bohong bahwa Yesus disalib adalah untuk menebus dosa-dosa manusia. Ajaran itu sungguh sesat kawan-kawan. Tidak berdasar itu. Dan bertentangan dengan ajaran Taurat dan Yesus. Kujelaskan ya kenapa ada di Yehezkiel 18:20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenaran dan kefasikan orang fasik akan bertanggung jawab atasnya. Dan masih banyak lagi ya. Nah, menurut Yehezkiel itu ya, setiap orang akan menanggung akibat perbuatan sendiri. Bahkan menurut Yesus dalam ayat Markus dan Matius, itu anak-anak adalah suci tanpa dosa yang memiliki kerajaan surga. Ajaran Paulus itu sangat kontradiktif sebenarnya ya. Dan seharusnya umat Kristen itu perlu berpikir kayak gitu loh. Berpikir serius itu dalam menimbang ajaran kitab yang ya aku bilang pelin-pelan lah itu kitabnya ya. Kayak gitu. Contoh di Markus 10 pasal 14, ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Matius 19:14.
Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Nah, yang terakhir ya, 4 aja lah ya, sebenarnya banyak itu. Kebohongan Paulus itu ya, apa dia? Segala sesuatu itu halal dibilangnya. Apa? 1 Korintus 6 pasal ke-12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu hal baik bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Bukan hamba lagi itu. Itulah bohongnya. Pernyataan Paulus itu ya menjadi dasar pola hidup bebas tanpa aturan dan pedoman hidup kawan-kawan. Juga mendasari perilaku gaya hidup yang menyimpang yang menjadi biasa bagi budaya barat, ya kan? Contohnya kayak Zaina lah aku bilang ya, Zaina, minum-minuman keras hingga mabuk gitu kan, dan perilaku menyimpang lainnya. Padahal dengan sangat jelas kan Tuhan itu mengharamkan zina, minum anggur dan minuman keras, dan masih banyak lagi berbagai hal yang dalam ajaran aslinya dilarang tapi justru tetap dilakukan oleh umat Kristen. Kenapa? Sebagai sesama umat beragama ya yang mempercayai sosok Yesus, hanya saja memiliki berbeda cara memuliakannya dan mengamalkan ajarannya. Umat Islam selalu mengajakkan ya untuk berpikir dan mencari kebenaran dari setiap keanehan dan kontradiktif yang selalu hadir dalam ajaran agama Kristen. Jangan sampai kita memuliakan Yesus dengan cara mengaku sebagai pengikutnya, tapi ajarannya yang diterima justru bertolak belakang dengan ajaran yang Yesus sebenarnya. Begitu kan? Nah, sesungguhnya Allah memerintahkan kita, umat Islam ini kita ya, untuk senantiasa mengajak saudara kita yang belum mendapatkan hidayah untuk berusaha mendapatkan hidayahnya dengan cara belajar, membaca, setidaknya membacalah itu Bible-nya, dibaca baik-baik. Karena banyak kali kontradiksi, kontraindikasi, dan kontrasepsi dalam Bible itu sendiri. Udah kepanjangan aku. Nggak bisa aku bernarasi. Udah lah itu. Ngapain pula ada kontrasepsi tadi itu? Itu tadi berjanda itu, yang terakhir tadi berjanda. Bercanda, kalau berjanda bukan berjanda. Oke, menurut kalian berdua, ya, menurut kalian berdua, waktu masih jadi Oten, tahu nggak kalau Paulus itu pernah kerasukan iblis, sampai mati pun iblis itu nggak keluar dari tubuhnya. Ya kalau masih jadi Oten nggak tahu lah. Aku nggak tahu. Apalagi aku imanin saja. Di mana ya rupanya? Ini ya kerupuknya Bang J ya teman-teman, nih kerupuknya. Udah datang Bunda. Ya alhamdulillah. Iya, kasih ya, Mas Allah. Sama-sama. Jadi kerupuk ikan ya teman-teman, kerupuk ikan. Yam-yam itu Bunda, yam-yam itu Yesus anak Maria. Enggak Bunda, bercanda. Yam-yam. Ayo di order teman-teman. Dan ini ya jadi kerupuknya, Masya Allah. Thank you ya. Ya Allah. Oke, saya kasih pandangan gini aja untuk masalah Paulus ya, yang paling signifikan tuh begini. Di dalam kitab izin yang mau tanya harga DM aja ke Bang J ya teman-teman, DM follow beliau. Lanjut Ustadz, lanjut Bang Budi. Ya, di dalam Yohanes pasal 1 nomor 45 dikatakan bahwasanya Yesus itu adalah anaknya Yusuf. Ya. Dia punya bapak. Jelas-jelas di situ dikatakan Yesus orang Kristen punya bapak. Boleh dibaca di Yohanes 1:45. Dia itu Bar Yusuf Nazaret, ya. Lalu dikatakan lagi bahwa Yesus itu anak Allah. Sedangkan Yesus menyatakan anak manusia. Ini sudah mengelabui dari keimanan orang Kristen. Kalau Kristen itu menyatakan bahwasanya Yesus itu anak manusia. Ini yang paling penting di dalam masalah keimanan Kristen yang mereka itu nggak tahu. Jadi selama ini dia itu menyembah Yesus itu sesuai perintah si Paulus bahwa Yesus ini mengaku sebagai anak Allah, padahal bukan. Di kitab Yohanes 1:45 dia anaknya dari Yusuf dari Nazaret. Kedua, Paulus ini mengaku sebagai Mesias. Mesias itu dikatakan di kitab Matius, ya, dikatakan di kitab Matius pasal 23 nomor 10 itu, Mesias itu sebagai pemimpin. Ya, ternyata Paulus ini mengaku dirinya sebagai teladan dan sebagai pemimpin, harus diikuti oleh seluruh umat Kristen. Dan dia mengatakan juga dari kandungan dia itu sudah mendapatkan roh, ya, roh kasih, ya, roh karunia. Di sini udah melenceng jauh, sebagaimana dikatakan bahwasanya para siapa yang melihat ada yang Mesias di sana dan ada Mesias di sini, maka janganlah kau percaya. Nah, ini salah satu tipuan-tipuan yang dilakukan iblis
pada saat iblis melakukan tipuan kepada Nabi Adam, kepada Hawa di surga. Dikatakan oleh iblis, kamu akan hidup kekal, makan aja buah itu, kan gitu. Ternyata makan buahnya. Nah, begitu juga Paulus. Paulus juga mengajarkan bahwasanya orang Kristen, kalau dia mau mendapatkan hidup kekal itu, yaitu menyatakan Yesus itu sebagai Tuhan. Imanin aja dulu, Yesus Tuhan, kamu akan hidup kekal. Padahal di balik itu, Paulus ini mengajarkan kesesatan. Yesus menyatakan dirinya itu bukanlah sebagai anak Tuhan. Yesus bukan sebagai Tuhan, tetapi Yesus mengaku sebagai utusan. Nah, ini jelas. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam kitab Bible ini bertolak belakang dengan ajaran Yesus itu yang asli. Begitu. Yang konteks yang sebenarnya awalnya itu adalah Paulus mengangkat dirinya sebagai rasul, Paulus mengangkat dirinya sebagai Mesias. Sesungguhnya Mesias itu bukan keturunan dari orang Farisi, bukan keturunan dari orang-orang yang menghujat dan membunuh jemaat Yesus. Mesias itu bukan pembunuh, tapi Paulus adalah keturunan pembunuh. Gitu. Yang jelas dari akarnya dulu. Ingat di kitab Matius pasal 5 nomor 19, di Matius pasal 7 ya, masalah tentang masalah buah itu berasal dari pohonnya. Kalau pohonnya itu busuk, maka buahnya juga busuk. Nah itu, Paulus itu pembunuh, maka hasil dari ajaran dia itu adalah membunuh. Gitu intinya. Jadi ajaran Paulus ini adalah ajaran yang benar-benar bertolak belakang dengan ajaran Yesus itu sendiri. Itu yang paling penting. Jadi buat umat Kristen yang ada di bawah, pakai logika akal bahwa Yesus itu anaknya Yusuf, bukan anak Allah. Silakan Anda buktikan, baik itu secara liturgi bahasa Ibrani atau bahasa Aramaik atau bahasa apapun. Lihat di kalimat Yohanes 1:45. Siapa Yesus sebenarnya di sana? Yang dikatakan oleh murid yang dipilih oleh Yesus untuk menyebarkan Injil, yaitu Filipus. Silakan cek dulu. Betul nggak omongan saya? Saudara Yesus dari Yesus, ya kan? Sedikit tambahin dari yang dinarasikan Bang Jai tadi. Contohnya gini ya, kita ambil daripada narasi Paulus, dia membatalkan hukum Taurat. Bahkan dikatakan dia membatalkan hukum Taurat. Kita kalau mengikuti analogi mereka, misalnya mengatakan sebelum Alfa dan sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada, tentu terbalik nanti ajarannya. Sementara Yesus dikatakan ajaran kasih. Sementara Tuhan orang Israel menyuruh menumpas orang Amalek, orang Filistin, bahkan anak-anak yang kecil. Nah, kalau kita bahas tentang perjanjian lama, perjanjian baru, contoh di Roma 6 nomor 23 itu dikatakan upah dosa ialah maut. Kan pada dasarnya upah itu apa yang kita kerjakan. Apa yang kita kerjakan mendapatkan apa yang kita tuai, kan kayak gitu. Misalnya kita mengikuti perintah Tuhan, nah itu mendapatkan dosa dan upahnya adalah surga. Ketika kita melanggar perintah Tuhan, mendapatkan dosa dan upahnya neraka. Contoh Pengkhotbah 9 nomor 5 katanya begini, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan meninggal, tetapi orang yang meninggal tidak tahu apa-apa, tidak ada lagi upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Itu pengkhotbah mengatakan orang yang hidup akan binasa, seperti di surat Al-Imran ya, ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti merasakan kemeninggalan. Nah, di situ kan Tuhan menyatakan bahwasanya orang yang hidup di dunia akan binasa. Bagaimana mungkin Paulus tiba-tiba mengatakan upah dosa ialah maut? Berarti lebih hebat Paulus daripada Tuhan. Yang betul aja. Nah, satu lagi. Paulus membatalkan seluruh hukum Taurat. Tapi perjanjian baru itu banyak mengkaitkan tentang ada tertulis. Contoh di kisah di Yohanes 8 nomor 5 4 5. Baru Galatia 3:13, Lukas 24 nomor 46, Lukas 22 nomor 43 kalau nggak salah. Nah, itu tertulis pada halaman-halaman kitab-kitab sebelumnya. Ternyata Paulus ini adalah pendusta juga. Mengatakan aku nggak pakai ini loh. Ini kita batalkan loh, ini nggak bisa kita pakai nih. Tapi besok-besok dia pakai perjanjian lama. Kan sama dengan kan pendusta kan. Contohnya aku nggak mau pakai motor itu lagi, aku bilang sama si Jay, gue bilang nggak aku pakai lagi motor itu. Besok aku pakai motor, berarti aku kan pendusta. Sangat besar mudaratnya.
Ih, ngeri lah Bang Paulus. Ih, begitulah teman. Kalau dikatakan kan, Yesus ajaran kasih sangat terbalik sama tuan-tuan orangnya Yahudi. Tuan orang Yahudi itu memerintahkan, tumpaslah orang Amalek itu, jangan ada balas kasihan kepadanya, bunailah ayah dan ibunya, anak-anak yang menyusui, bahkan bahkan binatang-binatang domba sama keledai. Bayangkan, yang nggak punya akal aja dibinasakan. Kalau dalam Islam apa? Firman Allah mengatakan, jangan jangan membunai satu orang saja tanpa ada kesalahannya. Jika itu kita lakukan, orang Islam membunai orang tanpa ada kesalahannya, itu seakan-akan kita membunai seluruh manusia, bayangan. Dibuka semua sama sesal ini. Hah? Dibuka Jay? semua samamu. Biar cepat finish, Jay. Iyalah. Gitu. Lanjut, Jay. Ya yang jelas kayak gitu. Aku pun, Sal pun sekarang ya intinya nggak tahu apalah yang pernah kita lakukan ya. Kita dapat hidayah, udah nggak lagi menyembah kepada yang salah ya. Jadi alhamdulillah lah ya. Dan semoga kawan-kawan Kristen yang biasanya kayak apa namanya kesurupan gitu ya, kita doakan aja itu. Karena kawan-kawan Kristen sejatinya ya mereka itulah antikristus itu. 2 Yohanes 1 pasal ke-7 apa dibilangnya? Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat itu dan antikristus itu kawan-kawan ya. Pakailah akal kalian itu. Aku kasih tahu kalian, pakai akal kalian itu ya. Jangan mau kalian dibodoh-bodohi ya. Kau baca itu Galatia 1 pasal ke-11. Apa dibilangnya Paulus itu? Dapat dari mana Injil Paulus itu? Bukan dari manusia loh. Ngeri kan? Benar itu. Ada itu Paulus itu bilang, sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia. Dari mana itu? Dari hantu belau. Ini satu lagi ya. Malah di Orang Kristen. Malah di Galatia 1 nomor 18 dikatakan bahwasanya malaikat yang ada di surga itu terkutuk ya. Iya betul. Bahkan ketika malaikat surga datang pun enggak ada kebenaran dari hukum Taurat dibilangnya itu. Si Paulus itu. Galatia 2:21 juga bilang, aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Berarti kan beda Kristus yang mati ini kan? Yang tergantung terkutuk itu kan yang mati itu. Ada juga itu Bang di Galatia berapa? Lupa aku. Galatia 5. Apa? Semoga mamaku nonton ya kapanpun itu nanti. Ini ya, Mak, gini Mak ya. Semoga kalau mama nonton ya, biar mama tahu ya Mak. Kan bukankah setiap orang yang bernubuat berdasarkan Bible itu mendapatkan Roh Kudus? Bagaimana mungkin ketika Roh Kudus kepada Markus sama Yohanes itu Roh Kudusnya berbeda? Contohnya tentang penyaliban Yesus. Ada yang mengatakan jam 9 udah disalib. Ada yang mengatakan jam 12 masih rencana hari Paskah. Berarti Roh Kudusnya nggak sesinkron. Berarti Roh Kudus itu dikatakan hanya asumsi daripada Paulus. Kayak gitu. Berarti Roh Kudus itu gimana sih? Kok Roh Kudusnya beda-beda? Bukankah yang memasuki mereka itu adalah perintah Tuhan? Roh Kudus siapa sih itu jadinya? Mama maunya dengar nih Mak ya. Aku minta maaf mamaku. Hehehe. Lanjut Jai. Ya lanjutlah. Udah itu aja. Mungkin Kang Dito mau menambahkan. Karena kalau mau jadi Kristen ya wajib sih tidak mau lagi dijadikan hamba gitu. Bisa dibaca ya kawan-kawan ya. Kalau Kristen itu udah bukan lagi hamba. Ngeri kan? Udah kayak sibilisis. Udah nggak mau lagi dihamba dia. Ada itu dalamnya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka dibilangnya. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Manusia itu hamba loh. Gak mau lagi dia dihambakan. Emang aneh. Jai, berapa persen nanti sama Kang Dito nih? Apa dia? Kang Dito, berapa persen nanti Kang Dito? Udah nggak cukup lagi 10% kayaknya. Udah tutup. Ya udah bacakanlah itu Malaikat 3 pasal ke-10 ya. Persepuluhan itu. Enggak ada tapi aku dulu enggak pernah kayak gitu. Ini memang adik-adik kita ini luar biasa ya.
para mu'alaf. Kalau Sal masih belum mukalaf ya? Sal ya udah. Oh belum ding. Udah ya. Sal Pasar Ibu udah mukalaf. Udah, Iya, aku udah mukalaf belum. aku. Aku udah mukalaf, aku udah lama. Tapi poinnya coba kita kupas ya tentang duri dalam daging yang dikatakan sendiri oleh Paulus menjadi suatu pengakuan. 2 Korintus 12 dari nomor 7 sampai nomor 9. Coba. Gurunda masih belum monitor ya, beliau masih ada telepon banyak, urusan penting. Bunda lagi makan kerupuk dari tunggal. Coba dibaca dulu. 2 Oke. Korintus 12 Dan nomor supaya 7, aku 8, 9. jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang di luar biasa itu kan Bang ya. 2 Korintus 12 7 sampai 9 kan? Iya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan Sibilisis untuk mengecoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Kata dulu, 2 jangan Korintus. rubah-rubah. Itu coba itu ada Takut yang salah dibanet itu dibacanya. nanti. Takut Bukan dibanet nanti. mengecoh. Bukan mengecoh. Gocoh, Bukan mengecoh. menggocoh. Bunda itu. Bunda. Iya, mengocoh aku supaya aku kan sengaja ku ini kan. Mengocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang Itulah hal ya, itu, kalau logat Batak begitu ya, bukan menggocoh, mengocok. Kocok. tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ya, penjelasannya. Jadi Paulus mengaku dia diberi duri di dalam dagingnya, yaitu seorang utusan iblis, betul? Betul. Betul, Paman. Betul. Kemudian dia meminta kepada Tuhannya berseru 3 kali untuk supaya utusan iblis itu hilang daripadanya, ya. Betul? Betul. Nah, yang ke-10-nya, yang ke-9-nya itu Tuhannya mengabulkan atau tidak mengabulkan? Mengabulkan, Paman. Mengabulkan ke tidak? Tidak, Paman. Kalau tidak, sampai kapan utusan iblis itu hilang dari tubuhnya? Coba di berapa tadi Bang Kang Dito? Lupa aku. Berapa? Tuh kan tertarik kan jadinya kan, buka kan? Berapa? Ayo. Sepanjang 2 Korintus 12 dari nomor 7 sampai nomor 9. Apa dulu ini? Enak kali kerupuknya Kerupuk Enak kan, Bun? Ada kedagingan enggak, Bun? Saya cuma makan 1 biji, tapi serasa 3 dalam 1. Kayaknya pasti ada Yes. pasti ada Yes, bebek itu kayaknya. Coba diam dulu sebentar kau. Randy sebentar kau. Ini Randy yang ngomongnya nggak ada ini ya, kayak kereta ekspres ya. Jasman. Bebeknya itu pasti enaknya. Jasman, Kristen, saudara Jasman. Oh, Jasman. Ternyata Jasman sudah tidur, saudara. Mungkin dia di sembako. Kristen, Bang. Jasman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tuh kan tidur kan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemen ini kan saudara kita.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan Bang Jes? Waalaikumsalam. Ada Jimen juga nih. Mantap. Iya, izin. Jasman juga. Jasman juga Ya, mualaf. silakan. Nah, tadi izin Jimin saya. mualaf. Ini Jasman juga mualaf katanya. Kok mualaf juga Enggak, Bang saya Islam. Jasman? Oh, apa yang disampaikan Bang? Mau dikasih Enggak, oten. Islam. Enggak, tadi Jadi di bawah nyimak aja ke Bang. bawah sampai Hah? sampai ketiduran ini. Iya, Oh, oke, siap, kepencet bawa pasti aja. kan. Oke Gila Bang. sekali, Bang. Maaf ya. Iya. Ya, oke. Oke Bang, Ya, kita oke. turunkan Bang ya. Terima Ini kasih, ada si Assalamualaikum. Oten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Silakan Reandi. Apa yang kau sampaikan? Assalamualaikum Mahai Jimin. Kau bilang tadi di kampus kau. Aku itu Udah pulang, Aku udah tuh- balik nih, barusan nyampe. Makanya tadi ada yang mau aku tanyakan sama Bang Juma, tapi Lagi nggak monitor kata Bang Di itu. iya. Lagi jauh dari perangkat telepon Siap. Bapak Presiden. Randy silakan Randy. Kawan-kawan di follow akunnya Kang Dito ini. Tanggapi tuh Bang. aku tuh Jangan bingung. percaya Paulus. bingung ya. Sama kalian ini udah sering diajarin gitu kan. Masih aja tetap muslim gitu. Apa sih yang kalian cari gitu? Karena gini, semua Islam itu kan pasti masuk neraka. Gitu kan? Karena Data Bang, bawa datanya. Di mana itu datanya Islam masuk Dia neraka? sesak Enggak, napas, Jay. Jay. Tunggu dulu, Jay. Dia sesak napas, Jay. Kasihan dia, Jay. Tarik napas dulu, tarik napas. masalah semua Islam kan memang masuk neraka semua karena dari sisi Kristen. Enggak. Tarik napas dulu. Kamu tuh Semua masuk belum ada neraka waktu. karena kalian itu belum diselamatkan gitu loh. Apa dalilnya? Kutuk Dalilnya dosa apa? itu- Dalilnya apa? Sebentar dulu. Kutuk dosa itu masih melekat dalam diri kalian. Karena kematian Tuhan Yesus tidak berarti bagi kalian karena kalian menolak itu. Kalian percaya orang yang tidak pernah menyelamatkan kalian. Gitu. Itulah yang membuat kalian tetap masih dalam pengasahan iblis. Kematian Yesus yang mati Bang, kalau kau mau ngomong, keluarin dulu itu biji kedondong di mulutmu. Biar jelas. kematian Yesus mengangkat iblis itu, kebangkitannya itu tidak berarti buat kalian. Bang Randy, Fakta nanti itu jangan pergi dulu ya selesai saya sholat. dan fakta Nanti ini kita diskusi siapa sebenarnya yang sudah ditebus dosanya, oke? dan ini Saya adalah tunjukin fakta yang tidak siapa yang bisa sebenarnya masuk neraka ya. Sabar ya, tunggu sebentar. Saya sholat dulu ya. Sebentar ya, tunggu. Karena ini fakta yang tidak bisa dibantahkan oleh siapapun juga tentang kematian kebangkitan Yesus. Siapapun tidak bisa membantah itu. Kamu Bukan hanya ngomong kesaksian dari- apa sih sebenarnya? bukan hanya kesaksian dari Kristen saja, bukan dari Alkitab saja, tapi juga fakta-fakta sejarah itu seperti itu. Randy kau ngomong apa sih Randy? Lalu kemudian tiba-tiba muncul Capek aku 27 tahun aku dengar kayak gini di gereja. Nggak usah kau berdusta di sini. Saya langsung ke poinnya aja. Nggak ada kayak gitu-gitu. Langsung aja. Kristen masuk neraka misalkan. Ada dalilnya. Islam masuk neraka. Kau bawa dalilnya. Kalau memang nggak cocok langsung kami bantah. Kayak gitulah. Apa yang ngomong kayak gitu? ini kau tuh karena tidak ngerti. Kalau kamu malam itu karena kau tidak mengerti, tidak kenal Tuhan saya ya. Itu kegagalan. Mungkin bukan hanya kamu, tapi pendeta juga mungkin yang gagal untuk memahami, untuk membuat kamu. Randy, kita di sini Randy, bukan ini Randy, bukan curhat Randy. Kita ini diskusi orang di bawah juga pengen mendengar suaramu yang baik loh. Saya tuh satu pihak makanya saya selalu kesini karena kalian perlu mengetahui ini gitu loh. Kenapa saya selalu kesini? Randy sakit. Ini Randy pertanyaanku. Coba kau jelaskan maksud Paulus menggocoh. Apa itu artinya? Menggocoh. Nah, kau baca Gimana itu. tuh? Menggocoh. Jelaskan Apa tuh. itu? Mengocok itu. Mengocok maksudnya apa itu? Paulus? Dia digocoh. Coba. Gimana itu? Nah, Gimana kasih itu? gimana Ya, tadi memang tuh? kalau Alkitab semua dipertanyakan gitu, nggak masalah Iya, buat saya. coba di mana tadi disampaikan? Di dalam di dalam dagingku aku diutus iblis yang menggocoh dagingku. Di mana tadi tuh? Di siapa tadi membawakan? Pasar Ibu. Aku yang baca Korintus. tadi. Bang Jai. 2 Korintus berapa Bang Jai? 2 Korintus 12 ya? Ya, bukan. Kalau yang menggocok itu 7. 2 Korintus 12 7 sampai 9 itu. Tulisan tulisan Jelaskan tuh. Maksudnya Paulus Bacalah itu. digocoh. Ayo. kadang tulisan dia tuh sama dengan tulisannya Rasul Yohanes tentang
di Wahyu itu susah itu kan, karena susah dijelaskan, karena itu sangat berfilosofi tingkat tinggi. Orang-orang yang Ya kamu nggak pakai otak soalnya, makanya kau susah menjelaskan. Kalau kami pakai otak, makanya kami bisa menjelaskan. Otaknya setengah-setengah itu susah untuk memahami itu. Sangat, jangan kan kalian orang Kristen aja kadang-kadang susah loh memahami itu sendiri, karena itu sangat filosofis gitu loh. Itu muter-muter gitu ngomongnya, ya tulisnya. Muter-muter ngomongnya kata Paulus. Saya orang Kristen, saya nggak baca semua kitab Paulus, karena itu gimana ya, agak harus mikir lagi gitu. Dia jantungan loh Bun, dia jantungan Bunda Rama, dia jantungan. Maksudnya apa sih gitu kan? Sangat sulit sekali dipahami. Kalau mengenal Yesus itu cukup dengan memahami, dengan membaca kitab sinoptik itu sudah lumayan lah itu. Karena itu penulisannya bagus, penulisannya sangat gampang dicerna gitu. Kalau Paulus itu, Jai, bentar lagi metong nih Bang Jai. susah gitu. Bang Rendi, sorry Bang Rendi. Kau gini, apa yang mau kau pertanyakan dan apa yang ada poin dalam dirimu tuh apa? Poinnya tuh apa? Nggak dapat aku dari tadi poinnya. Kalian ini nggak ada ilmunya, masalah susah. Oke, saya bertanya. Oke, ilmu apa yang mau kau bawa untuk menipu di Komal ini? Gampang aja. Apa menurut kalian Allah kalian itu sama dengan Elohimnya orang Israel? Sama. Dah, lainnya, pertanyaan lainnya. Sama. Ya. Pertanyaan kedua. Jadi menurut langsung pertanyaan kedua apa lagi? Capek dengarnya. Pasti banyak, pasti sebentar itu. Apakah menurut kamu Allah SWT itu adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub? Ya. Kau ngomong apa sih sebenarnya? Nggak tahu aku. Lanjutlah aku Jimin, nggak tahu aku. Sebentar. Jadi menurut kamu apa itu kau ngomong tuh? Mulai begini, ini pembunuhan karakter disengaja. Riandi Tadi masih dipahami, sekarang mulai nggak paham lagi, gitu kan? Itu diam dulu, Riandi. Hanya grup ini aja yang begitu. Grup lain nggak pada seperti itu ke saya. Mereka cuma kalian aja yang kayak begitu. Jadi menurut kamu Allah itu adalah Allah Abraham. Dengar dulu pelan-pelan. Makanya lu tarik napas kau, diam-diam. Gak usah panik kau. Apaan sih? Pantas dia Bang Jeman, pantas dia masih karesteng. Kayak gini rupanya dia, pantas dia masih karesteng. Hai, kau tuh apa ya? Pernah maaf ya, kau tuh sudah lahir, gak mungkin lah. Karena orang maaf saja. Untuk orang Kristen itu orang botol aja yang bisa maaf. Karena mereka itu sudah punya tiket surga, sudah ada surga. Terus cari surga yang tidak jelas lagi. Surga agama Islam itu diambil dari agama Zoroaster, ya. Saya jelaskan ini. Kenapa Muhammad mengambil agama Zoroaster? Apaan sih yang nggak nyambung sama yang lain-lain kau bicarakan, udah gue jangan cerita dongeng sini. Saya tuh nggak bisa bertanya. Kau cerita dongeng itu sama keluarga kau. Saya nggak bisa bertanya, karena kalian pasti nggak bisa jawab gitu loh, ya. Kalau kalian bertanya pasti nggak bisa jawab, karena kalian nggak ilmunya. Saya lihat cara ngomong itu udah tahu saya. Jadi gini. Kenapa Muhammad mengambil ajaran agama Zoroaster masuk dalam Al-Quran? Apaan sih? Itu karena Riandi, itu keluargaku Riandi, itu keluargaku Riandi. Kau bilang aku menipu Riandi. Itu waktu aku metong Riandi. Itu adat Batak Riandi. Jadi mulutmu jangan bilang nipu-nipu. Kami orang Islam nggak mau menipu. Kami bilang mualaf ya mualaf. Dari karesten. Pantas kau masih karesten, rupanya kayak gitu kok ngomong aja angung. Kenapa Muhammad mengambil ajaran Zoroaster masuk Al-Quran? Karena Muhammad yang buat Yesus. Dia itu mengambil abad dari keberapa, bro? Islam itu datang abad keberapa? Yang kau sebutkan kau mengambil itu udah abad keberapa? Kau ngarang-ngarang aja, makanya aku bilang sama kau. Takut ini. Dia nggak bisa jawab tadi. Pertanyaan saya, siapa itu orang tuanya Paulus? Jangan siapa orang tuanya Paulus? Ayo. Siapa orang tuanya Paulus? Pertanyaan itu enggak berbobot. Orang tuanya Paulus siapa? Harus penting itu. Izin. Aku izin dulu ya Bunda Rahma ya. Aku izin dulu. Oke, aku izin dulu ya. Rindi, mute dulu itu mulutmu itu ya. Aku mau diam dulu kau. Enggak bisa pula aku. Randy, diam dulu kau. Jangan nampakkanlah otakmu. Lebih elitis yang lebih kual apa Randy, oke, yang lain diam dulu ya. Sekarang aku mau diam dulu kau. Enggak dapat apa-apa, capek yang dengar itu. Diam dulu. Kami di sini mengedukasi Randy. Perihal kau masih mau tetap mau menyembah manusia makhluk terkutuk, terserah. Nah, ada Bang Zuma lo. Diam dulu, jangan kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, abangku.
Masya Allah, makasih teman-teman sekalian. Saudara Randy, tolong jelaskan kepada kami ya, jelaskan, kamu yang menjelaskan ke kami. Syarat menjadi pengikut Yesus menurut Yesus itu apa? Syaratnya? Oke. Pertama, kalau Yesus mengatakan begini, muridkan mereka, jadikan mereka semua muridku. Syaratnya untuk menjadi muridnya, syaratnya. Ya. Syarat menjadi murid, bukan jadikan murid. Syarat menjadi murid Yesus itu apa? Ya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di mana itu tertulis? Menerima dia sebagai yang telah mati untuk kalian, untuk dosa-dosamu. Bukan. Itu syarat untuk menuhankan Kristus. Yang saya tanya, syarat menjadi pengikut, bukan penyembah. Bedakan pengikut dengan penyembah. Kalau penyembah Yesus ya jadi Kristen, pasti. Yang saya tanya, jadi pengikut Yesus itu syaratnya apa? Menurut Yesus loh ya. Menurut Yesus. Sebagai firman yang menjadi manusia, yang telah mati untuk dosamu. Di mana itu tertulis syaratnya menjadi pengikut begitu modelnya? Itu banyak sekali. Jadi kamu bisa. Itu salah satu bukan. Ya. Syarat umumnya. Iya, menurut Yesus, bukan menurut gereja. Menurut Yesus. Silakan. Yesus itu tidak mencatatkan hal yang berat gitu loh, enggak. Tapi menerima dia, mengetahui dia, makanya Yesus mengatakan sebarkan ini di seluruh dunia. Hanya mengenal dia bahwa dia telah mati karena dunia untuk menebus dosamu, itu sudah cukup gitu. Syaratnya untuk menjadi pengikut Yesus bukan menjadi Kristen. Kamu harus syarat menjadi Kristen, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu syarat menjadi Kristen. Syarat menjadi pengikut menurut Yesus. Menurut kamu apa bedanya pengikut dengan Kristen? Pengikut Yesus ya, Kristen itu bukan pengikut Yesus, Tuhan Yesus. Apa Kristen? Kamu nggak paham itu kayaknya nih. Apa Kristen? Kristen itu pengikut Kristus. Ya, tapi kan, saya tidak tanya. Saya tidak tanya kepanjangan dari singkatan Kristen. Yang saya tanya, menurut Yesus, syarat untuk menjadi pengikutnya itu apa? Percaya kepadanya. Ya syaratnya seperti apa gitu loh. Ya mengikuti ajarannya. Kalau mengikuti ajarannya ya tidak jadi Kristen dong kita. Gimana sih? Yesus kan tidak mengajarkan Kristen. Ya syarat menjadi pengikutnya. Syaratnya harus percaya kepada dia dulu. Percaya nggak pada Kristus, pada Yesus? Kalau percaya kepada Yesus, tidak menghantarkan kita menjadi Kristen, malah menghantarkan kita menjadi penunggu Mesias. Loh, gimana sih orang? Kamu bertanya, saya jawab. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku sebagai nabi. Makanya kamu harus tahu ya. Yesus. Saya tanya ini, saudara, yang saya tanya syarat menjadi pengikut, syarat-syarat menjadi pengikut Yesus menurut Yesus. Syarat menjadi pengikut Yesus. Pertama, syarat menjadi pengikut Yesus menurut Yesus itu adalah berorientasi, berfokus kepada tujuan akhir. Apa tujuan akhir? Hidup kekal. Itu dulu. Jadi syarat untuk menjadi pengikut Yesus berorientasi untuk mendapatkan hidup yang kekal. Jangan kejar yang lain, hidup dalam hayalan, tahayul, angan-angan. Bukan itu. Syarat hidup kekal harus fokus kepada tujuan. Apa itu? Memperoleh hidup yang kekal. Nah, kayak mana caranya memperoleh hidup kekal menurut Yesus? Apa yang harus kita lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Karena orientasinya itu. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal.
Apa tujuannya? Orientasinya untuk mendapatkan hidup kekal. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Itu orientasi Yesus itu selalu hidup kekal, hidup kekal, hidup kekal. Nah, untuk memperoleh hidup kekal menurut Yesus itu apa syaratnya? Oke, Ngapain saya jawab. jadi? Ya, silakan. Oke, saya jawab. Ah, Buka silakan. Lukas 14 ayat 27. Memikul salib. Aduh, Nih. gimana ceritanya Lukas 24 ini Anda jadikan sebagai dasar pijakan? Lukas 14 ayat 27, Iya. Dinda. Iya, tahu. Tapi bukankah Yesus itu memberitakan Injil tadinya kan, ya? Di dalam pengajaran salib, dengar. Baca dulu, Kalau baca Anda dulu, mengat- baca dulu. Bentar. Iya, saya paham, saya ngerti. Saya paham gitu loh. Kamu paham juga loh, penonton juga paham. Iya, saya ngerti. Barang siapa tidak, bentar. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi syaratnya pertama harus memikul salib. Nggak ada kayak gitu, nggak ada. Jadi gini saudara, gini. Sabar dulu. Sabar. Arti memikul salib. Halo, cek. Suara saya kedengaran nggak? Ada Bang Jumat. Iya, oke. Jadi ketika dikatakan kemudian di dalam kitab saudara bahwasanya Yesus berkata di dalam Lukas 14 ini, lantas Anda mengatakan syarat menjadi pengikutnya adalah memikul salib. Artinya kalau Anda lari ke sana, berarti Anda ingin mengatakan bahwasanya orang Kristen ini harus dikutuk semua dulu. Pada satu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya sambil berpaling. Ia berkata kepada mereka, jikalau seorang datang kepada aku dan ia tidak membenci bapaknya, harus di situ dulu. Harus benci bapak dulu syaratnya. Kalau Anda lari ke salib. Yang pertama benci bapak, yang kedua benci ibu, kemudian benci istri, kemudian benci anak sendiri, saudara laki-laki, saudara perempuan, bahkan benci nyawa sendiri. Itu tidak bisa jadi murid. Kalau itu yang Anda bawa, kalau Lukas 14. Itu bahaya itu. Salib itu, Dinda, bentar. Arti pikul salib itu berani menderita dan berkorban demi mengikut Yesus. Gitu loh. Nah, contoh kita dihina, kita harus memiliki kasih. Itu Sekarang kalau Anda menggunakan data itu sebagai acuan, kenapa Anda tinggalkan data nomor 26-nya? Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, membenci ibunya, dia tidak bisa menjadi muridku. Apakah itu maksudnya? Silakan. ayat 26 ya. Iya dong. Saya baca dulu ya, Iya. Apabila tak membenci bapak ibunya itu anak dari bapak ibu perempuan bahkan dapat jadi muridku. Iya. Gimana? Artinya apa? Ini dia mengajarkan kepada dia berbicara kepada murid-muridnya kan? Iya. Nah, betul kan? Nah. Iya. Dia harus menempatkan Kristus itu di depan, bukan keluarganya lagi, bukan dirinya lagi, tapi Kristus itu yang terutama dalam hidup dia. Itu artinya. Tapi disuruh benci. Bukan maksudnya dibenci secara pemikiran kita, maksudnya kita dudukan keperluan Kristus. Gitu loh, kita utamakan Tuhan Yesus di hidup kita, bukan diri kita. Anda salah mentafsirkan. Salah gimana? Salah Anda mentafsirkan, salah. Yesus pada saat datang di tengah-tengah Bani Israel, Yesus itu dimusuhi oleh banyak orang, baik laki, baik perempuan. Nah, Yesus mengumumkan anak-anak dari orang yang membenci dia ini, kalau mau jadi pengikutku ya dia harus pasrahkan kemudian dalam untuk membenci keluarganya. 14 ayat 26 ini
Kita mengutamakan Kristus dalam segala hal, itu artinya. Kalau yang itu 26-nya, kalau 26-nya Anda jadikan itu sebagai perumpamaan. Kalau mikul salib, yang memikul salib tadi kita harus berani berkorban, menderita bersama Yesus, sama seperti Yesus. Kita dicaci maki, kita harus memiliki kasih. Kirain. Nah, itu kalau sudah jadi pengikut kan? Tapi kan Dinda bilang tadi syarat jadi pengikut Kristus. Iya, betul. Salib. Itu artinya, betul kan sudah. Artinya menderita berkorban. Nah, iya, syaratnya kan jelas tuh. Kalau mau jadi pengikutnya, kata Anda harus disalib, memikul salib. Sebelum sampai ke situ. Sebelum sampai ke situ dulu. Di dalam Matius 19, Yesus dia mengatakan bahwasanya untuk menjadi pengikut Yesus, tujuannya adalah mendapatkan hidup kekal. Kan itu poinnya. Nah, untuk mendapatkan hidup yang kekal, kata Yesus, turuti segala perintah Tuhan. Betul nggak? Betul. Nah, perintah Tuhan yang dimaksud Yesus ini apa? Hukum Taurat atau bukan? Hukum Taurat. Nah, hukum Taurat. Jadi orang Kristen sebelum memikul salib harus menuruti hukum Taurat dulu. Betul? Betul. Nah, sekarang bagaimana Anda bisa melakukan hal yang diperintahkan oleh Yesus kalau Paulus kemudian membantah ajaran tersebut? Tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Anda ingin menjalankan syarat pertama, yaitu mentaati segala perintah Elohim. Tetapi sebelum Anda melakukan perintah Elohim, terlebih dahulu Paulus mengatakan tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Baru juga Anda ingin melakukan hukum Taurat, sudah dibantah oleh Paulus. Jangan kau lakukan hukum Taurat, karena tidak ada seorang pun yang dibenarkan untuk itu. Galatia 2 nomor 16. Jadi bagaimana mungkin mau jadi pengikut Yesus, syarat pertama nggak dilalui. Kalau cuma mengatakan memikul kan cuma teori doang. Mau ndak kalian itu berbaris, habis itu kuludai mukanya, ku tampar, ku telanjangin, mau nggak? Ku tombak lambung kalian, mau nggak? Mau nggak? Oke, kita buka Lukas 24 ayat 4, Dinda. Biar kita belajar. Ya, silakan. Oke, saya baca. Iya. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika kau masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa. Taurat Musa harus digenapi dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Dadinda? Nah, berarti kitab Taurat itu harus digenapi dalam. Betul. Masih berlaku kan? Harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Betul, masih berlaku kan setelah Yesus datang kan? Nah, di dalam hukum Taurat boleh nggak membunuh? Tidak boleh. Boleh nggak dibunuh Yesus? Boleh nggak dibunuh? Yesus itu untuk menggenapi firman-Nya. Boleh nggak dibunuh Yesus? Boleh nggak dibunuh Yesus? Iya. Maksudnya gimana? Boleh nggak dibunuh Yesus? Kan harus digenapi segala yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Kan dalam kitab Taurat. Sebelum dia datang ke dunia, udah dibilang dia akan bakal mati di kayu salib. Di mana tertulis di Taurat itu? Di mana? Bentar. Silakan. Dia datang untuk menggenapi firman-Nya, makanya dia pun mati di kayu salib, gitu loh. Bukan, yang saya tanya kan harus digenapi hukum Taurat. Ada nggak di dalam hukum Taurat itu kemudian perintah bunuhlah?
terkait dengan orang yang benar ini? Ada nggak? Bentar, cari. Bentar ya. Carilah sampai gigimu tumbuh bulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Lanjut. Iya siap. Lanjut. Ayo. Sabar. Bentar. Ku bilang sampainya gigimu tumbuh bulu. Tunggu ya, dicari. Iya. Udah? Nggak ada? Tunggu. Udah dibilang. Ayat berapa kemarin? Ada kemana saya baca? Tunggu bentar. Sampai kau temukan ayam jantan pipis, tidak akan ada itu. Galatia. Hukum Taurat kucluk. Kan? Oh, Galatia. Membantah. Hukum Taurat kan Yesus mengatakan harus tergenapi. Harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam hukum Taurat, bukan di dalam hukum Galatia. Ini saya tampilkan ini. Biar kamu jangan salah paham. Bentar. Galatia itu Taurat rupanya. Bentar nih. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi Udah Dinda. Ada nggak tertulis tentang Yesus? Orang benar ini dibunuh, ada nggak? Maksudnya gimana? Ada nggak orang benar ini di apa? Tidak kan Yesus mengatakan, Anda kan membawa data Lukas 24:44. Aku berkata kepadamu, harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Nah, di dalam kitab Taurat ada nggak boleh membunuh orang yang benar? Tidak ada. Tidak ada. Berarti Yesus tidak dibunuh. Makanya berat. Oke, balik lagi pertanyaan kita yang kemarin. Jadi siapa yang disalibkan? Yang disalibkan ada orang yang dikutuk Elohim. Ya siapa? Ya orang yang dikutuk cari aja. Siapa yang dikutuk? Yudas atau Yesus? Nggak ada dalilnya dalam kitab, nggak ada. Dalam Al-Qur'anmu ada nggak? Inilah akibatnya. Makanya kalau inilah akibatnya. Bertanya lagi yang semalam belum selesai semalam. Ini akibatnya kalau Anda itu tidak menggunakan akal sehat. Ya udah, sekarang siapa penggantinya yang disalibkan? Orang yang dikutuk. Siapa? Kan ada namanya. Kalau yang sudah dijelaskan orang yang dikutuk menerima suap, sudah jelas siapa orangnya meskipun tidak disebutkan. Oke, saya jawab Yudas. Nah, Yudas. Dalilnya di mana? Yudas yang disalibkan. Ya, mana dalilnya? Nah, di dalam Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaranya adalah iblis? Ya, siapa yang dikutuk? Yesus atau iblis? Yohanes 6:20 ini, tetapi ia berkata kepada mereka, aku ini jangan takut. Mana nih? 70. Hah? Yang mana yang dikutuk Tuhan? Yang dikutuk Tuhan iblis atau Yesus? Waduh, maksud saya siapa? Yang namanya siapa? Pertanyaannya sangat jelas kok. Katamu Yudas, di mana dalilnya? Yang dikutuk itu banyak, bukan hanya Yudas. Sekarang kalau saya tanya kepada saudara, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Termasuk nggak Yudas di situ? Iya, betul. Nah, satu di antaranya, di antara kalian adalah iblis. Siapa yang disebut iblis di situ? Bukan iblis di situ, pengkhianat. Bukan iblis. Iblis. Pengkhianat, Dinda. Judas itu pengkhianat. Menjual Yesus. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Dengan 30 kepang mesra. Bukan iblis, tapi pengkhianat. Inilah kamu ya. Contoh nih, ada nih muridku nih ya. Satu orang yang berkhianat sama kita, apa? Kan pengkhianat namanya.
Bukan iblis. Tapi Dia Yesus manusia. mengatakan iblis. Bunda Rahma boleh buka kamera, Bun? Inilah kalau Kristen ya, jauh dari Bibelnya masalahnya. Bunda Mereka Rahma tidak yang lagi belajar. tidur itu. Coba kau baca Yohanes 6. Matius, Bang. Yohanes 6 nomor 70. Oh, Yohanes 6 nomor 70. Iblis itu, Mas. Ya. Iblis. Ini Oh, iblis dikasih itu data malah ngeyel. Saya tunjukin ya. Biar pintar Bukankah sedikit. aku? Ya. Di sini dikatakan Yohanes 70, jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu 12 murid ini, 12 ini, namun seorang di antaramu adalah iblis. Iblis. Dia bolos, artinya iblis. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang disalib ini iblis atau Yesus? Yesus yang disalibkan. Mati dia. Berarti yang dikutuk Yesus. Jadi iya maksud gini, bentar. Jadi maksudnya yang disalibkan itu siapa? Udah. Allahu Akbar. Jadi ya, menurutmu iblis ini yang dibebaskan, kemudian orang benar Yesus ini yang disalibkan, yang dikutuk. Bagaimana ceritanya? Masa Yesus yang dikutuk? Apa dosa Yesus sampai dia dikutuk? Bukankah yang dikutuk itu iblis? Kok jadi Yesus? Kan udah kita jelaskan tadi Dinda, untuk menggenapi firman-Nya, sebelum dia datang ke dunia juga udah dikatakan dia akan mati di kayu salib. Di mana firman-Nya? Di mana firman-Nya kalau dia itu kemudian turun ke atas muka bumi ini untuk mati sebagai tumbal bagi orang-orang pendosa, itu di mana tertulis? Bukankah sudah sangat jelas sekali dikatakan bahwasanya yang disalib itu adalah yang dikutuk. Nah, yang dikutuk ini Yesus atau iblis? Yesus, di kitab kami Yesus. Nah, coba lihat teman-teman. Coba lihat. Orang Kristen ini melantik Yesus orang benar ini sebagai makhluk yang dikutuk Elohim. Atau menurut saudara benar dia bukan atau Yesus. Jangan-jangan begini. Mana dalilnya? Jangan-jangan begini. Benarlah perkataan Yesus yang mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dan memakai namaku. Kalian memakai nama Yesus untuk menyesatkan orang. Iblis yang disalib, tetapi kamu katakan itu Yesus. Berarti iblisnya memakai nama Yesus. Ini Kebetulan saja, kebetulan kebetulan Yesus bernubuat akan datangnya penyesat yang memakai namanya. Berarti yang disalibkan adalah penyesat, tetapi kamu katakan itu adalah Yesus. Berarti iblis memakai nama Yesus, kan begitu? Ini Roma 5 ayat 8 akan mati ya. Kembali kita sudah mati untuk kita menjadi berdosa. Kenapa lari ke Roma? Kenapa lari ke Roma? Ya, kan kenapa itu lari ke firman Roma? Tuhan. Nenekmu kiper. Di mana tertulis kalau kitab Roma itu firman Tuhan? Makanya saya bilang yang disalibkan itu Yesus, kamu membantah. Yudas kamu bilang di mana? Yang disalibkan itu yang dikutuk. Berarti iblis. Dari mana? Kalau memang Yudas iblis, mana? Berarti iblis yang memakai nama Yesus. Karena jelas-jelas yang disalib itu adalah iblis. Orang yang dikutuk itu adalah orang yang disalib. Yudas. Nah, Yudas. Nah, terus? Berarti yang dimaksud di sini iblis siapa? Ada nggak dia disalibkan? Dibilang Yudas yang menggantikan Yesus di situ. Ada nggak? Saya ulang lagi. Berarti yang disalibkan konflik Iran-Israel. Ia menelpon langsung Perdana Menteri Israel Yudas. Terus? Yudas. Sudah selesai. Sekarang yang dikutuk siapa? Menggantikan Yesus disalibkan. Sekarang pertanyaannya, yang disalib adalah orang yang dikutuk. Pertanyaannya, yang dikutuk oleh Elohim, Yesus atau Yudas? Astaga, Dinda. Yang dikutuk itu banyak, bukan hanya Yudas, banyak. Di dalam proses kejadian ini, yang dikutuk siapa? Yesus atau Yudas?
Waduh, bukan dikutuk. Yesus itu bukan dikutuk. Yesus itu Nah, berarti bukan Yesus. Mana yang betul? Katanya Yesus. Yesus itu untuk sekarang bukan Yesus. Dia disalibkan. Nanti Yesus, sekarang bukan Yesus. Gimana? Sekarang Yesus, nanti bukan Yesus. Mana yang betul? Yang disalibkan itu Yesus, bukan dikutuk. Nah, sekarang kalau yang disalibkan itu Yesus, dengar. Kalau yang disalibkan itu Yesus, berarti iblis memakai nama Yesus. Loh, kok jadi tertawa? Syarat untuk disalib itu harus dikutuk. Sekarang pertanyaannya siapa yang dikutuk? Jadi Yesus atau iblis? Enggak, jadi Yesus itu Tapi kamu maksakan itu adalah Yesus. Berarti iblis memakai nama Yesus. Jadi maksudmu dalam kitab ini enggak betul gitu. Yang dikutuk Yesus atau Yudas? Tidak ada yang dikutuk. Yesus itu untuk mengenapi firman-Nya. Bagaimana ceritanya ini? Syarat untuk disalib apa menurut Tuhan? Yang terkutuk. Syarat. Yang terkutuk. Nah, dikutuk. Sekarang Yesus terkutuk nggak? Bukan, orang benar dia. Iblis terkutuk nggak? Iya. Berarti iblis yang disalib mengaku Yesus. Maksud saya di mana dalilnya? Alamak. Disalibkan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Astagfirullahaladzim. Tuh, baca tuh. Mana? Tuh. Terkutuklah orang yang digantung. Tuh. Iya kan jelas. Udah kita bilang tadi yang terkutuk itu siapa? Iblis. Kan udah jelas. Nah, iblis. Berarti yang disalib adalah iblis. Begitu saudara. Jadi kalau iblis yang memakai nama Yesus. Tepuk tangan saudara-saudara. Aduh. Berarti yang selama ini kalian sembah adalah iblis memakai nama Yesus. Mana dalilnya? Jangan iblis nyamar Yesus. Wajarlah kemudian Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti penyesat ini yang adalah iblis ini memakai nama Yesus. Mana dalilnya digantikan dengan Yudas? Tidak ada kan, iblis kan. Anda yang menggantikannya sendiri, Anda yang menggantikan, bukan saya. Saya penonton, siapa yang menggantinya? Saya atau kamu? Tadi Anda mengatakan yang dikutuk siapa? Iblis. Bukan saya yang bilang gantikannya ya, emang betul-betul kutuk ya iblis. Yang dikutuk siapa? Yang dikutuk siapa? Iblis atau Yesus? Tidak ada yang dikutuk. Yesus itu mulai dia lindungi iblis lagi. Tadi dia sudah mengatakan dari awal tadi saya bilang siapa yang disalibkan. Sekarang dilindungi lagi. Dia lindungi lagi Tuhannya, si iblis ini. Kalau dibaca Galatia 3:13 dari TL, coba jelas gak di sini? Siapa yang dikutuk di sini? Jelas. Iblis. Siapa yang dikutuk? Kristus. Kristus. Bukan Yesus, tapi Kristus. Kristus itu bukan Yesus. Lanjut. Gelar penyesat ada yang bergelar Kristus kan? Matius 24. Kristus palsu. Nah, ini bukan asli Kristus yang disalib, ini bukan asli. Kenapa? Karena dia dikutuk. Oke, Kristus yang asli dikutuk atau tidak? Bentar dulu. Jadi Kristus itu bukan Yesus. Sekarang pertanyaan saya, benarkah? Jawab dulu. Jadi Kristus itu bukan Yesus. Benarkah Yesus menubuatkan adanya Kristus palsu? Benar nggak? Dinda, jawab dulu. Jadi Kristus itu bukan Yesus. Yesus adalah Kristus. Tetapi benar. Jadi apa lagi? Tetapi dengar. Tetapi apakah Yesus mengatakan ada Kristus palsu? Itu tanda-tanda akhir zaman bakal ada Mesias. Asik. Mulai ngaco. Mulai ngaco menutupi si iblis. Identitas iblis ditutupi. Yesus mengatakan kepada muridnya, akan ada Kristus palsu yang datang kepada muridnya. Abad pertama. Sekarang permasalahannya, Kristus yang disalib. Kristus ini ada dua. Ada penyesat yang palsu, ada yang asli, anak Maria. Sekarang hukuman salib.
hukuman salib ini untuk orang yang dikutuk atau yang diberkati. Nah, ternyata salib itu adalah hukuman bagi yang dikutuk. Sekarang pertanyaannya, Kristus mana yang dikutuk? Yang asli Yesus anak Maria atau Kristus iblis yang adalah pengkhianat? Yang mana yang dikutuk di antara keduanya? Karena dua-duanya adalah Kristus. Ayo. Yang mana yang disalib? Kristus anak Maria atau Kristus palsu? Yang mana yang disalib? Kristus itu ada dua, Kristus penyesat yang dikutuk atau Kristus anak Maria yang dikutuk. Kristus sesat itu. Ya. Kristus yang sesat yang dikutuk. Kamu. Coba Anda baca Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati digantung di atas tiang salib. Nah, Kristus yang digantung dan dikutuk ini Kristus yang asli atau Kristus penyesat? Dah, bagi kami itu yang asli, Yesus asli. Tidak ada itu kan syarat kitab kami, Dinda. Tidak ada syarat bagi Yesus untuk disalib. Yesus orang benar. Yesus orang yang dikasihi. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup menuju kepada Tuhan. Bagaimana mungkin dia yang disalib? Sedangkan yang disalib itu adalah orang yang dikutuk. Yang dikutuk ini sudah pasti penyesat. Nah, penyesat ini bergelar juga Kristus. Berarti Kristen adalah pengikut Kristus penyesat. Buka Roma 5 ayat 8. Di situ dikatakan. Kau bawa lagi itu ajaran Kristus penyesat, itu kitab Roma. Dia dikasih salib itu untuk menebus dosa manusia gitu. Saudara, kalau saudara dengar, kalau Kristus yang disalib ini ternyata penyesat, maka seluruh ajaran Paulus 13 buku itu adalah ajaran penyesat. Dudukkan dulu perkaranya, apakah yang disalib ini Kristus asli atau Kristus palsu? Kalau Kristus asli tidak dikutuk, kalau Kristus palsu dikutuk. Berarti yang disalib adalah Kristus asli. Iya, Mama. Bagaimana kemudian salib itu hukuman bagi penyesat? Penyesat ada yang bergelar Kristus. Berarti Kristus yang disalib ini adalah penyesat. Penyesat ini bergelar Kristus. Berarti Kristus yang disalib ini adalah penyesat. Penyesat itu bergelar Kristus. Jadi yang disalib itu adalah Kristus. Berarti yang kau sembah itu adalah penyesat. Kalau Kristen pengikut Kristus penyesat. Banyak orang yang disesatkan itu adalah Kristen. Linda. Itu dalil. Kamu percaya nggak Kristus itu adalah Mesias? Saya percaya kalau anak Maria itu Kristus Mesias. Karena Kristus itulah mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Tidak ada. Kalau dia tidak disalibkan, dosa manusia bakal berbuat dosa. Nah, itu ajaran Kristus palsu. Waduh. Itu ajaran, kan sudah kubilang samamu. Kalau yang mati di salib ini adalah Kristus palsu, maka seluruh ajaran Paulus itu adalah ajaran Kristus palsu. Maka seluruh ajaran Kristus palsu ini menggiring orang yang disesatkan untuk mengimani dirinya sebagai penebus dosa, sebagai Tuhan yang datang dalam rupa manusia, sebagai Alfa dan Omega. Itu fakta itu. Kalau memang yang disalibkan di Kristus palsu, mana dalilnya? Tunjukkan siapa yang disalibkan itu penggantinya Yesus. Paulus sendiri yang memberikan dalil itu. Kalau kami jelas. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati digantung di salib. Siapa yang dikutuk? Siapa yang dikutuk ini? Siapa yang dikutuk? Banyak, pada waktu itu ada banyak. Loncat. Terkutuklah dia. Terkutuklah dia yang digantung. Siapa yang digantung ini? Ada 2 orang kiri kanan Yesus itu ada disalibkan 2 orang. Bukan dia, bukan itu yang dimaksud Paulus. Alamak, ular ini lincah. Jadi yang di sampingnya Paulus, di sampingnya Yesus itu Kristus juga rupanya? Bukan manusia. Kan kami bilang yang disalibkan
manusia terkutuk, betul. Nggak saya ingkari, betul. Karena ada manusia samping Yesus 2 orang itu terkutuk, orang yang berbuat dosa, berbuat kejahatan, gitu loh. Bukan Yesusnya, tapi yang di samping dia. Samping dia ada 2 orang itu yang membuat kejahatan itu, kiri dan kanan. Gitu, Dinda. Tuh, udah kamu istirahat dulu. Kayaknya kamu vitaminnya di otak sudah minus. Yang lebar kalau hanya untuk mendengarkan kebodohan. Kita ingin orang yang sedikit agak punya ilmu. Maka mungkin yang dikutuk iblis, yang disalib anak Maria. Lucu kan? Sakit memang orang-orang. Halo, selamat siang Juma. Ya, siang. Silakan. Siang. Ya, untuk mau menyambung yang Oten tadi. Iya. Dan menjawab, saya Kristen ya, saya Kristen. Iya. Ketahuan dari suaranya, Bang. Iya, jadi begini Juma. Tadi kamu bilang, sebab ada tertulis, kutuklah orang yang mati di kayu salib. Betul? Yes, betul. Ya, begini, pada zaman dahulu itu, setiap orang yang mati di kayu salib itu terkutuk. Iya, itu pasti. Dengerin. Itu sudah ada tertulis sebelum Yesus disalib juga, itu sudah tertulis. Sudah suatu tulisan bagi orang Yahudi. Iya, betul. Nah, jadi setiap orang yang mati di kayu salib itu dikatakan terkutuk. Iya, nah, betul. itu udah ada tulisan itu. Iya, betul. Jadi sewaktu Yesus disalib itu tidak bisa dihapus dari tradisi orang Yahudi, gitu loh, cuma. Jadi berarti yang disalib ini siapa? Yang disalib ini siapa? Orang berarti dia dikutuk. Dikutuk berarti. Ya, itu udah ada tulisan itu sebelum Yesus disalib. Iya, berarti Yesus ini adalah manusia yang dikutuk. Bukan, kamu ngerti nggak maksud aku? Ngerti dong. Kan aturan Tuhan yang harus berlaku, bukan aturan Anda. Kan Tuhan mengatakan yang disalib itu adalah orang yang dikutuk Elohim. Pertanyaannya, apakah Yesus dikutuk Elohim? Begini, kamu ngerti nggak maksud aku? Itu ngerti banget. Moto itu, tulisan itu, sebab terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Itu sudah dari dulu, itu hukumnya di zaman Romawi itu. Iya, maka dari itu muncul pertanyaan saya. Kenapa Paulus mendudukkan Yesus setara dengan orang yang dikutuk dengan Elohim? Ya, kok jadi Paulus? Kan Paulus yang menuliskan itu, Paulus yang menuduh itu. Paulus yang nulis itu lalu adalah siapa? Itu adalah tulisan-tulisan orang Romawi, karena hukum Galatia itu bukan tulisan Paulus. Bukan Paulus yang tulis itu. Galatia itu bukan surat Paulus, bukan? Iya, dengerin. Galatia itu, dengerin. Gimana nih orang? Galatia bukan tulisan Paulus. Ilmu dari mana Anda dapatkan itu? Tidak lain dia Gurunda. Gantian. Di situ kan ditulis sebab. Di situ kan ada sebab ada tertulis, kan begitu? Iya, Paulus sedang menggiring. Paulus menggiring Yesus ini. Bukan Paulus menggiring, jangan kau tafsirkan begitu. Sebab ada tertulis di situ loh. Ya, jadi itu sudah ada tertulis sebelum Yesus juga disalib. Orang-orang yang disalib itu sudah dikatakan terkutuk. Tapi bukan Yesus itu termasuk orang yang terkutuk gitu loh. Kenapa dia disalib kalau nggak termasuk terkutuk? Dia kan itulah makanya pelajarin dulu apa tujuan Yesus itu disalib. Apa tujuannya disalib? Apa? Yang situ kan makanya kamu katanya ya apa tujuannya Yesus disalib menurut Elohim? Kamu baca Alkitab baik-baik, Juma. Nenekmu kiper. Terus Alkitab itu Juma. Nenekmu kiper. Sekarang Yesus ini apa dosanya sampai dia dikutuk? Yesus itu tidak berdosa. Berarti bukan dia yang disalib. Dia menembus dosa-dosa manusia. Dari mana ilmunya? Kalau salib itu untuk nebus dosa, di mana ilmunya? Itu sudah dinubuatkan di Alkitab. Alah, nubuat. Lah jangan pakai ngarang cerita. Ngarang cerita. Kamu yang ngarang cerita. Ajaran Vatikan kau bawa. Ngapain kau bawa ajaran Vatikan ke sini?
jangan yang memaksakan, saudara. Saudara yang memaksa. Di mana Tuhan, dengar, di mana Tuhan menebus, dengar. Pertanyaan saya, habis itu kau ngomong. Di mana Tuhan mengatakan dosa ditebus dengan mengorbankan manusia? Di mana tertulis? Bagaimana? Kurang jelas. Nah, saya ulang lagi. Di mana tertulis dari firman Elohim, dosa dihapuskan dengan darah manusia? Itu tertulis di mana? Begini Juma. Dari zaman dulu, saya tanya di mana tertulis, bukan Anda sedang mau menipu di sini. Di mana tertulis? Tertulis di mana? Memaksakan kehendakmu aja Juma. Loh, harus karena kalian telah memfitnah Yesus. Harus karena kalian telah memfitnah Yesus, menggenapi nubuatan tentang nebus dosa menggunakan darah manusia. Saya minta di mana tertulis. Kamu mau framing Paulus itu yang buat. Lah dia yang memfitnah Yesus kok. Kecuali Kristus yang dimaksud itu iblis penyesat. Nah baru benar. Iblis menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah iblis yang digantung di tiang salib. Baru betul. Itu baru betul. Tapi kan tidak begitu bunyinya. Berarti yang disalib ini bukanlah anak Maria, tapi palsu. Kristus palsu. Modal congor aja kamu, Juma, congor. Di mana tertulis Tuhan mengutuk? Kok kamu mute? Siapa itu? Di mana tertulis Tuhan mengutuk orang benar? Di mana tertulis? Gantian. Kamu dengarkan pertanyaan saya. Saudara, kamu cuma framing aja kerjamu. Tante Om, dengarkan pertanyaan saya. Tante Om, dengarkan saya. Di mana tertulis? Tante Om, dengarkan pertanyaan saya. Dengerin. Dengarkan pertanyaan saya. Habis itu Anda ngomong, bisa ngomong. Anda ngomong 3 abad setelah ini. Pertanyaan saya dengarkan. Di mana tertulis? Di mana tertulis di kitabnya Yahudi bahwasanya Tuhan menebus dosa-dosa dengan mengutuk orang benar? Gitu saudara ya. Nah, sekarang Anda tunjukkan kepada kami di sini di mana tertulis. Kenapa diturunkan? Di mana tertulis Tuhan menebus dosa manusia dengan jalan mengutuk orang yang benar? Itu tertulis di mana? Nah, silakan Anda ngomong 3 abad. Naik lagi. Enggak ada yang turunkan Gurunda, kabur. Oh, tensinya naik. Tensinya naik berarti. Berarti dia kick sendiri dirinya. Habis itu dia masuk ke jamban, cari batu alu, dia telan. Ya, itu suaranya juga kayak mau beol, suara mau berak suaranya. Ayo, naik lagi tadi Om, Tante naik. Om, Tante naik.